kita sekali lagi membaca atau mengatakan doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, kita telah berminggu-minggu merenungkan pikiran apa yang terjadi, apa yang terdapat di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan. Ini suatu doa yang berbeda sekali dengan semua doa-doa yang diucapkan oleh manusia kepada Tuhan di dalam agama-agama yang lain. Semua doa yang diajarkan oleh Tuhan berbeda dengan doa yang berasal dari inisiatif manusia. Doa manusia berdasarkan kebutuhan manusia. Doa manusia berpusat kepada dirinya manusia. Doa manusia adalah inisiatif dari manusia dan selalu melalui ambisi dan sesuatu keliaran manusia yang ingin mendapatkan sesuatu yang sekunder. Dalam doa Bapa kami kita diajarkan mengutamakan Tuhan dan kembalikan kemuliaan kepada Tuhan dan minta Tuhan jadikan kehendaknya di dunia ini. Tetapi di dalam doa yang kita ucapkan berdasarkan pusat kita kepada diri kita sendiri, selalu menyatakan ketamakan, egois dan memperalat Tuhan di dalam doa kita masing-masing. Bukankah Tuhan itu tujuan dan oknum yang harus kita bersembah sujud? Mengapa dalam doa manusiawi, dalam doa duniawi, Tuhan diperalat menjadi sesuatu means but not as a goal? Pakai Tuhan untuk mencapai yang bukan Tuhan. Memperalat Tuhan untuk memberikan yang saya tuntut bukan Tuhan. Kelihatan manusia datang kepada Tuhan begitu saleh. Kelihatan manusia datang kepada Tuhan begitu beribadat. Tetapi di dalam hatinya sedalam-dalamnya yang dia tuntut bukan Tuhan. Yang dituntut adalah materi, yang dia peralat adalah Tuhan. Itulah doa orang kafir. Silakan kerjakan ini. Saya minta ini berikan kepadaku karena Engkau Maha Kuasa. Maha Kuasa itu hanya menjadi sesuatu penyebab dia berani datang kepada Tuhan. Tetapi kemahakuasaan Tuhan hanya dipakai untuk mencapai apa yang diinginkan secara tamak daripada manusia saja. Yesus berkata, jadilah kehendakmu di dunia seperti di surga. Karena kehendak Tuhan di surga tidak dirintangi. Kehendak Tuhan di surga tidak ada yang melawan, tidak ada yang menghambat. Karena di surga semua yang menetaati Tuhan adalah betul-betul hidup untuk memuliakan Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan selalu ditantang, dirintangi, dihambat oleh manusia yang berada di dunia ini. Karena Tuhan rela memberikan kebebasan kepada manusia. Namun kebebasan itu bukan dipakai untuk melawan Tuhan. Meskipun kebebasan melawan Tuhan itu diberikan oleh Tuhan, kekuatan untuk melawan Tuhan pun dikaruniakan oleh Tuhan. Kesempatan untuk melawan Tuhan juga diatur oleh Tuhan. Sehingga kelihatan manusia boleh melawan, boleh menantang, boleh memberontak kepada Tuhan. Tetapi jangan lupa pemberontakan kita berdasarkan kebebasan kita yang diberikan oleh Tuhan pada satu hari harus kembali dihakimi oleh Tuhan sendiri. Itu sebab orang yang takut kepada Tuhan tidak bermain-main. Orang yang takut kepada Tuhan akan berkata kepada Tuhan, jadilah kehendakmu di atas diriku seperti kehendakmu terjadi di dalam surga. Bolehkah kita mengikuti barisan yang taat kepada Tuhan, bukan mengikuti barisan yang memberontak kepada Tuhan? Bolehkah kita dipimpin Roh Kudus
berikan sesuatu contoh kepada orang lain, dan sendiri kita menteladani Kristus yang taat kepada Allah. Jikalau Tuhan telah menyatakan Kristus sebagai sumber ketaatan yang melawan iblis, yang menjadi sumber pemberontakan, semua orang yang ditebus oleh Yesus Kristus, biar kita belajar sebagaimana Kristus berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Demikian kita berdoa, minta Tuhan melakukan apa yang Dia inginkan menurut kehendaknya di dalam seluruh sejarah, khususnya dalam diri kita masing-masing. Setelah selesai kalimat-kalimat mengenai Tuhan, namamu dikuduskan, kerajaanmu datang, dan kehendakmu jadi. Setelah itu, maka 4 hal tentang manusia dinyatakan selanjutnya. Memang di Alkitab angka 3 angka Tuhan, angka 4 angka manusia. Maka dalam doa Bapa kami juga demikian. Namamu dikuduskan, kerajaanmu datang, dan kehendakmu terjadilah. Ini 3 hal. Demikian diakhiri dengan, karena engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Sekali lagi 3 kembali kepada Allah. Dan di antara 3 di depan dan kita di belakang, ada 4 hal yang menjadi kebutuhan, kesulitan dari manusia yang diutarakan oleh Tuhan di dalam doa. Kenapa kita berdoa? Karena kita perlu. Kenapa kita berdoa? Karena kita terbatas. Kenapa kita berdoa? Karena kita percaya Tuhan itu ada. Kenapa kita berdoa? Karena kita mengetahui Dia menguasai segala sesuatu dan Dia menyelesaikan segala kesulitan manusia. Hal yang pertama mengenai manusia di dalam kebutuhan, yaitu berilah kami makanan secukupnya pada hari ini. Saudara-saudara, di sini Tuhan mengajar kepada kita, jangan kita sok, jangan kita lupa bahwa kita masih perlu makan. Kita perlu materi. Kita perlu kecukupan untuk mengisi kebutuhan daripada jasmani kita sebagai tubuh. Manusia bukan dicipta hanya menjadi roh saja. Jikalau manusia hanya menjadi roh saja, kita seperti malaikat. Manusia bukan dicipta sebagai makhluk hidup yang bertubuh saja. Kalau demikian kita seperti binatang. We are neither angel and nor animals. Kita bukan malaikat dan kita juga bukan binatang. Kita adalah manusia. Manusia yang dicipta dari debu, dan manusia dicipta menurut peta teladan Allah. Manusia dicipta dari materi, tapi manusia dicipta untuk menuntut segala berkat rohani. Manusia dicipta dari dunia yang di bawah. Manusia dicipta untuk merindukan dunia di atas. Semua binatang 4 kaki melata, atau mereka hidupnya kakinya semua nempel kepada bumi. Hanya manusia 2 kaki berdiri di atas bumi ini, tetapi 2 tangan tidak kena tanah dan mukanya bisa menghadap ke atas. Inilah perbedaan manusia dan binatang-binatang yang lain. Semua binatang hidup untuk dunia, cari makan di dunia, seks nikmat di dunia, dan akhirnya mati di dunia. Manusia dicipta di dunia, tapi kita bisa menengadah ke langit. Kita bisa melihat ke atas. Kita bisa menuntut dunia rohani yang jauh lebih tinggi dari dunia materi di bawah kita ini. Namun pada waktu kita dicipta di 2 wilayah ini, lingkaran ke bawah mengkaitkan kita materi, makanan, dan segala kebutuhan yang fana. Lingkaran ke atas mengkaitkan kita dengan Tuhan, dengan abadi, dengan kekalan, dengan kemuliaan yang tidak layu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, kita dicipta di antara 2 lingkaran ini. Yang ke bawah kita perlu makanan, yang ke atas kita perlu firman Tuhan. Itu sebab kitab suci dari perjanjian lama sampai perjanjian baru mengatakan manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan setiap kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Allah. Every word spoken out from the mouth of God. Di dalam Firdaus, di dalam Taman Eden, ada makanan yang diperlukan, tapi ada firman yang mengatur. Saudara-saudara, segala fasilitas itu hanya mengisi kebutuhan secara jasmani.
Pengaturan perlu bijaksana dari atas. Segala sesuatu dengan prinsip ini. Saya punya baju yang banyak, saya punya pakaian, saya punya makanan, saya punya mobil, saya punya rumah. Tapi ini semua tidak penting. Yang penting adalah kebenaran untuk mengatur semua ini. Bagaimana saya memakai uangku, bagaimana saya mengatur hartaku. Ini bijaksana mengatur harta di atas materi. Harta yang kita miliki di bawah hikmat yang diberikan oleh Tuhan. Banyak manusia hidup di dunia ini tidak mengerti urutan ini. Jadi mereka hanya bersandar kepada uang, harta, benda, materi saja. Tapi di atas itu tidak firman dan bijaksana untuk mengatur semua. Saudara-saudara, orang yang mempunyai pengalaman hidup mengetahui apa yang saya katakan. To manage is much more important than to possess the material things. Bagaimana mengatur, bagaimana mempunyai bijaksana lebih tinggi daripada apa yang kita miliki di materi. Itu adalah satu prinsip hidup yang penting sekali. Jika engkau dapatkan segala sesuatu materi terus, tapi tidak tahu apa artinya, tidak tahu bagaimana manage, bagaimana mengatur semua, bukankah engkau seorang yang akan ditindas mati oleh materimu? Jangan menjadi budak uang, jangan menjadi hamba dari materi, tapi jadilah manusia yang bisa mengatur, mengatasi, menguasai, memperalat materi untuk tujuan yang lebih tinggi. Manusia hidup bukan bersandarkan roti saja, tapi bersandarkan firman yang keluar dari mulut Tuhan. When you are depending the word of God, can control the material need, that you are wise, you are spiritual, you are the children of God. Jika engkau bisa memperalat firman, memakai firman Tuhan untuk mengatur materi yang sementara hanya mengisi kebutuhan jasmanimu di dunia ini saja. Engkau adalah orang berbijaksana. Engkau adalah orang yang mentaati bertuhan. Engkau adalah orang yang mengetahui bagaimana tidak diperbudak oleh uang dan materi. Orang yang bisa menguasai uang, mengatur segala harta dia, ini adalah orang bijaksana. Orang yang hanya diatur oleh uang, ditindas dan diperalat dari uang, menjadi budak dari hartamu. Engkau orang yang bodoh. Saudara-saudara, di dalam ayat selanjutnya ini Tuhan Yesus mengatakan kebutuhan 4 hal di dalam dunia ini. Pertama, yaitu materi. Kedua, relasi antara manusia dengan manusia. Ketiga, hubungan manusia dengan setan. Dan keempat, bagaimana kita bermoral untuk diperkenan oleh Tuhan. 4 hal ini menyangkut hidup manusia yang tidak bisa kita terlepas. Kita perlu uang, kita perlu materi, kita perlu makanan, kita tidak sok, kita tidak menganggap diri rohani ini semua tidak perlu. Kita masih memerlukan uang. Manusia perlu makanan, orang Kristen perlu uang, gereja perlu segala sesuatu yang bersifat materi. Kita berbakti kepada Tuhan, tapi kita perlu gereja. Gereja perlu beli, perlu bangun, perlu pakai uang. Kita memerlukan bagian materi untuk memakai materi sebagai alat di dalam memberitakan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita menginjili hal yang rohani, tapi menginjili perlu bikin panggung, perlu sound system, perlu tiket kapal terbang, itu perlu uang. Jadi memerlukan uang dan benda satu fakta yang tidak bisa disangkal. Tapi hanya itu tidak penting. Firman Tuhan yang bisa mengatasi materi, yang bisa menguasai dan bisa mengatur dan mengalahkan segala ikatan dari materi, itu lebih penting lagi. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Inilah arti kita mengaku kita perlu. Kita perlu materi, kita perlu uang. Dan uang ini peranan di mana? Materi, makanan, peranan di mana? Ini adalah kebutuhan kita yang menjadikan kita mengejar dan habis-habis sebagai tujuan kita hidup? No. Materi bukan tujuan kita. Materi bukan sesuatu ilah yang kita mau tidak mau harus bersandar kepada dia. Dan materi hanyalah satu pemberian Tuhan
supaya kita diisi dan kita disambung hidupnya untuk melayani Tuhan. Saudara-saudara sekalian, materi hanya diperalat untuk menjadi bahan mengisi kebutuhan kita sementara. Dan di dalam hidup kesementaraan kita menyembah sujud kepada Allah yang kekal, yang tidak ada, bukan di dalam sementara. Dan demikian, yang berat yang mana, yang ringan yang mana, yang penting yang mana, yang tidak penting yang mana, yang utama yang mana, yang bukan utama yang mana. Semua menjadi beres. First thing first. Yang utama diutamakan, yang tidak utama jangan diutamakan. Yang mutlak dimudlakan, yang tidak mutlak jangan dimudlakan. Never absolutize the non-absolute thing. Never grade down the absolute thing. Becomes relative and secondary. Kita tidak boleh menjatuhkan yang utama ke dalam secondary. Tidak bisa mengutamakan yang tidak penting menjadi paling penting. Saudara-saudara sekalian, mengetahui mana dulu mana belakang, menguasai mana penting mana tidak penting. Ini orang-orang bijaksana. 2600 tahun yang lalu, Konghucu di dalam buku Analeknya, kalimat pertama sudah mengatakan segala sesuatu ada asal, ada belakangan, ada sumber, ada akar, juga ada akibat. Ada permulaan, ada akhirnya. Yang mengetahui urutan mana penting, mana tidak penting, orang itu dekat dengan firman. 事有本末，物有始终，知其先后，则近道也。 Kata Konghucu, segala sesuatu ada asalnya, ada akhirnya. Segala sesuatu ada dulunya, ada belakangnya. Mengetahui urutan mana dulu, mana belakang. Inilah orang yang dekat dengan firman. Inilah orang yang mengerti kebenaran. Saudara-saudara, Alkitab mempunyai urutan mana dulu, mana belakang. Banyak sekali. Salah satu, kita cinta karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita. Jadi karena Dia cinta kita, baru kita cinta Dia. Dia dulu baru kita ikut. Dia asal baru kita akibat. Ini semua mengandung firman kebenaran daripada Tuhan yang kadang-kadang dimengerti oleh orang-orang yang menerima common grace. Orang-orang filosof yang sangat pintar. Mereka kadang-kadang bisa tebak, bisa menemukan sesuatu mirip dengan Alkitab. Tapi bedanya mereka hanya bersandar kepada common grace yang tidak ada kuasa penebusan, sehingga kadang-kadang salah dan tidak disadari. Saudara-saudara, berilah kami makanan yang kami perlukan pada hari ini. Ini kalimat muncul setelah kita berdoa mengenai jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Karena yang utama sudah lewat. Lalu yang kita perlu juga. Jangan kira kita sudah rohani, kita tidak perlu makan. Jangan kira kita sudah beriman, kita tidak perlu kelakuan. Jangan kira kita sudah mendapatkan berkat Tuhan, lalu kita tidak usah jalankan tugas kewajiban di dunia ini. Setelah selesai kalimat, jadilah kehendak-Mu di dunia seperti surga. Yesus langsung menyambung dengan, berilah kami makanan yang kami perlu pada hari ini. Saudara-saudara sekalian, mengapa hari ini, bukan besok, bukan lusa, bukan kemarin? Karena Tuhan Yesus berkata, setiap hari tanggung beban setiap hari sudah cukup. Saudara-saudara, ada orang yang tidak pernah puas. Kalau sudah ada minta banyak, tidak habis-habis. Minggu lalu saya tanya, sampai kapan baru berhenti? Sampai kapan baru enggak cukup? Yesus mengajar, berilah kami makanan pada hari ini secukupnya. Saudara-saudara sekalian, kalau manusia terhadap materi tidak pernah puas, maka dia akan jerumus di dalam kekosongan yang tidak henti-henti sampai menjadi orang kelihatan kaya tetapi sebenarnya miskin. Siapakah orang miskin? Yaitu yang sudah kaya sekali masih rakus. Itulah pengemis besar. Pengemis yang kecil di tengah jalan minta uang. Pengemis besar itu di dalam tingkatan paling tinggi. Tak habis-habis rakus. Maunya seluruh dunia dimiliki oleh dia. Itu pengemis besar. Bagi saya jangan kita memakai istilah untuk definisikan sesuatu yang terbatas dan remeh. Kita pakai satu istilah dan istilah mengandung arti yang sesungguhnya di dalamnya bukan terbatas oleh cara kita mengukur. Saudara-saudara,
Tuhan melihat di dunia banyak pengemis. Yang miskin di pinggir jalan minta uang. Yang kaya di atas merebut kekayaan pakai cara yang tidak jujur. Untuk menjadikan uang orang lain uang dia sendiri. Itu pengemis. Sama-sama pengemis. Siapa orang kaya? Secara lahiriah orang banyak uang, banyak mobil, banyak tanah, banyak rumah, itu kaya. Secara rohani orang yang merasa puas, itu orang kaya. Bukan saja dia rasa puas, dia masih bisa membagikan uangnya untuk menolong orang yang lebih miskin. Itu orang kaya sekali. Saudara-saudara sekalian, cara Tuhan menilai dan manusia berbeda sekali. Kita selalu menilai pakai ukuran kita dengan kuantitas untuk mengukur siapa lebih kaya, siapa lebih miskin. Kita selalu membanding sama orang lain. Kalau orang lain kasih persembahan 30.000, saya 50.000, saya lebih cinta Tuhan daripada dia. Cara Tuhan mengukur bukan demikian. Cara Tuhan mengukur selalu antitetik. Cara Tuhan mengukur selalu terbalik. Tuhan mau melihat diberikan uang berapa, kau simpan untuk diri berapa, berapa diberikan untuk Tuhan dan orang lain. Dari situ melihat kekayaanmu. Penilaian-penilaian semacam demikian kita dapat dari Alkitab. Saudara-saudara, pada waktu seorang janda memberikan 2 keping perak, jangan kira itu seperti 20 sen atau 200 rupiah Indonesia. Itu 2 keping yang diberikan kepada Tuhan itu adalah sama dengan uang untuk menyukupi sekeluarga 1 hari punya perongkosan makanan. Janda itu berapa anak saya tidak tahu. Jikalau janda itu ada 5 anak dan dengan dia 6 orang. 6 orang itu makan 3 kali. Seluruh makanan daripada pagi, siang, malam dari 6 orang itu semua bayarnya. 2 keping itu persis cocok. Pada waktu dia memberikan kepada Tuhan 2 keping itu, ini berarti dia menyerahkan hari itu, kebutuhan 24 jam. Semua dibatalkan, semua untuk Tuhan. Tuhan mengatakan ini orang yang cinta Tuhan. Ini lebih cinta Tuhan daripada orang kaya memberikan banyak uang. Padahal yang disebut banyak uang itu cuma sisa-sisa yang dia sama sekali tidak perlu. Jika orang miskin memberikan apa yang seharusnya dia pakai untuk kecukupan dia, untuk Tuhan, maka dia jauh memberikan lebih banyak daripada orang kaya hanya memberikan upil-upilnya kepada Tuhan. Jika orang miskin memberikan per 10, tetapi orang kaya memberikan per 1000, dia lebih kaya 100 kali daripada orang yang kaya itu. Saudara-saudara, Tuhan tidak menilai kita dengan ukuran manusia. Jikalau Tuhan menilai kita dengan cara ukuran manusia, maka ketidakadilan Tuhan itu ternyata sekali. Tetapi karena materi itu tidak mungkin membuat kita sama rata. Ada yang banyak, ada yang sedikit. Sehingga Tuhan memakai cara lain untuk mengukur cinta ini kepada Tuhan. Cinta orang ini kepada manusia berapa besar. Bukan menurut jumlahnya, menurut presentasinya. Jikalau anak kecil memberikan hanya 100 rupiah kepada papanya, dari uang saku yang hanya 200, maka anak ini adalah anak yang cinta Tuhan. Tapi jika orang kaya memberikan sisa-sisa yang tidak berguna untuk Tuhan, kelihatan lebih banyak orang lain bagi Tuhan, itu adalah sesuatu yang engkau tidak perlu. Itu hanya sesuatu yang engkau buang, yang tidak perlu kasih Tuhan. Tuhan tidak rasa engkau cinta Tuhan. Saudara-saudara sekalian, demikian prinsip ini. Cukup, merasa cukup, puas dengan apa yang Tuhan berikan. Ini menjadi ukuran dari rohani seseorang. Jika apa yang Tuhan berikan kepada engkau, engkau selalu puas, engkau selalu rasa cukup dan bersuka cita karena engkau mencintai Tuhan yang memberi kecukupan kepadamu. Engkau adalah anak yang diperkenan oleh Tuhan. Tapi jika Tuhan sudah memberikan banyak, engkau tak pernah rasa cukup, ngomel terus, rasa tidak puas terus, rakus terus. Tuhan akan melihat inilah pengemis yang besar, yang dah henti-hentinya bersungut-sungut, dah henti-hentinya terus maki-maki Tuhan, selalu mencela kepada Tuhan. Tuhan sangat sedih melihat kita. Saudara-saudara, Yesus mengajar, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Kalau hari ini diberikan makan 50 kali lebih banyak dari yang cukup, bukankah besok pagi semua menjadi basi, semua menjadi bau? Jika Tuhan memberikan 1000 kali makanan kepada engkau,
Tetapi lebih daripada apa yang kau perlukan, bukankah engkau akan menanggung bagaimana membuang yang sisa yang rusak itu, repot tak habis-habis. Banyak orang kelebihan akhirnya tak habis-habis melayani kekayaan kelebihan yang entah mau taruh di mana. Sebelum engkau kaya, engkau hidupnya lewatnya gampang. Setelah engkau kaya, khawatirnya tak habis-habis. Kalau engkau punya satu rumah, panggil 2 orang pembantu bikin bersih cukup. Kalau engkau punya 1000 rumah, cilaka, mau panggil pembantu di mana, mau atur bagaimana, kerja tak habis-habis. Engkau bilang outsourcing, pakai orang manajemen, bayar, benar. Tapi saudara-saudara, bukan begitu gampang saja. Urusan daripada kelebihan adalah urusan yang merepotkan sekali. Urusan daripada secukupnya adalah urusan yang sangat memuaskan. Saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita bahwa Tuhan berkata kepada orang kaya yang mau ikut dia, engkau jual semua, berikan ke orang miskin, lalu ikutlah saya. Dia langsung berkata, bye-bye. Dia pergi karena hartanya terlalu banyak. Harta dia ternyata menjadi hambatan dia datang kepada Tuhan. Harta dia ternyata menjadi sesuatu rintangan, dia tidak bisa mengikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan sampai di surga bersyukur, aku pernah meninggalkan segala sesuatu demi mengikut engkau. Dan segala sesuatu yang saya tinggalkan sebenarnya fana dan sudah hancur. Tetapi mengikut engkau adalah selama-lamanya bahagia. Jikalau hari ini kita bisa bertemu Petrus di surga, dia akan lihat ke belakang, dia lihat ke bawah. Laut Galilea masih di situ. Air masih sangat indah. Pandangan bagus sekali. Dan kapal yang pernah dia miliki sudah hancur 2000 tahun yang lalu. Lalu dia menoleh ke belakang, berpuluh-puluh, ratus-ratus ribu orang menjadi orang Kristen karena penyerahan Petrus kepada Tuhan. Dia akan mengatakan, apa yang saya buang hancur, apa yang saya terima selama-lamanya. Ini orang berbijaksana. Saudara-saudara sekalian, kita selalu tidak bisa melepaskan apa yang kita peroleh di dalam materi. Nah, akhirnya kita membuang segala hal rohani yang penting secara tidak sadar. Itulah sebab Yesus berkata, berilah kami makanan secukupnya. Ada seorang kaya menghitung uang berapa ya. Oh, ini tanah begini banyak, ini uang begitu banyak, barang begitu banyak, emas begitu banyak. Dia hitung. Dia seorang diri. Di dalam meja seorang diri dia hitung. Akhirnya banyak sekali. Lalu dia mengatakan, kalau ini untuk anak saya, cucu saya, bisa tahan berapa generasi. Ya. Orang miskin tidak tahu besok makanan di mana. Orang kaya mau tanya cucunya makan apa. Lalu dia hitung. Sudah semua uangnya banyak dihitung sampai generasi ke-15 habis. Karena anaknya kalau 2, cucunya 6. Lalu buyutnya apanya. Sampai 5 generasi berapa ribu orang. Lalu makanan pakai 15 generasi. 1 generasi 30 tahun. Setelah 450 tahun uangnya habis. Akhirnya dia nangis. Orang tanya nangis apa? Ternyata uangku sampai generasi ke-15 habis. Maka anak cucu aku generasi ke-16 semua jadi pengemis. Saudara lihat gendeng enggak? Dia sendiri cukup masih pikirin anaknya, cucunya, cicitnya, buyutnya terus sampai 15 generasi. Tuhan tidak mengajar ini. Tuhan mengajar hari ini dengan secukupnya. Saudara-saudara sudah terbukti sesuatu pelajaran, sesuatu penelitian, negara yang kaya, manusia bahagianya, skornya tidak banyak. Banyak negara yang tidak terlalu kaya, rakyatnya merasa bahagia lebih tinggi. Indonesia skor bahagia lebih tinggi dari Jerman. Kenapa? Karena orang Indonesia terima. Ada apa? Ya terima, sudah puas saja. Kalau kurang bagus, ya sudahlah.
Tetapi ada orang yang perfeksionis, sedikit ini tidak bisa, itu tidak bisa, ini tidak bisa, itu tidak bisa. Sedikit saja kelemahan, dia sudah tidak bisa terima. Akhirnya susahnya luar biasa. Skor daripada bahagia Indonesia sangat tinggi. Karena orang Indonesia, khususnya orang Jawa, nerimo. Kalau ada kesulitan, ya sudahlah, terima always. Itu kan nasib. Ya saya tidak setuju kalau segala sesuatu ditafsirkan dengan nasib. Tapi sedikitnya dia itu bisa terima. Saudara-saudara, kenapa kita tidak bisa terima apa yang diatur oleh Tuhan? Karena kita mempunyai ambisi di luar anugerah Tuhan. Kenapa kita tidak bisa puas dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita? Karena kita mempunyai sesuatu aspirasi, ambisi yang liar, yang mau melebihi daripada anugerah Tuhan. Kalau manusia tidak ada ambisi, pasti tidak bisa maju. Tetapi manusia maju-maju terus, tidak tahu berhentinya. Ada gas, tidak ada rem. Ada gas, tidak ada kopling. Tidak ada kopling dan tidak ada rem. Tidak ada gigi yang merubah akan kecepatan. Itu akhirnya masuk jurang. Saudara-saudara sekalian, kita perlu sesuatu keterbatasan. Keterbatasan yang tahu bagaimana puas. Kalau Tuhan beri banyak, tidak apa-apa. Kalau Tuhan dia beri, jangan paksa. Jangan paksa Tuhan. Jangan mati-matian minta Tuhan memberikan kekayaan yang liar. Lalu khususnya jangan pakai cara yang tidak beres. Cara penipuan untuk mendapatkan uang lebih banyak. Kalau engkau mendapatkan uang lebih banyak melalui menipu, melalui tidak jujur. Semua uang yang kelebihan itu bukan membahagiakan kamu, membahayakan kamu. Semua yang lebih daripada secukupnya tetap lengket pada kamu, itu menjadi siksaan dirimu. Semua kelebihan yang banyak sekali engkau tak bisa mengatur dengan baik, itu menjadi tanda dosamu. Semua uang dan harta yang kau pelihara, yang kau terima melalui ketidakjujuran, itu menjadi kutukan untuk anak cucumu. Kita semua ingin bahagia lebih banyak, tapi bahagia di belakangnya ada prinsip untuk menikmati bahagia. Prinsip bagaimana mempunyai rahasia, mengetahui bagaimana menikmati bahagia lebih penting daripada yang dianggap bahagia itu. Jikalau kita mengetahui bahagia, tapi tidak mengetahui bagaimana menikmati, kita orang bodoh. Seperti kasih satu sepeda motor kepada monyet. Wah, dia kelihatan bagus sekali. Ada tangki, ada mesin, ada stang, semua krum. Tapi dia tidak tahu bagaimana pakai. Lalu dia bunyikan, dia naik, dia sementara masuk jurang. Saudara-saudara, he's a monkey, he's not a man. Dia adalah monyet yang tahu mempunyai sesuatu tapi tidak tahu bagaimana menikmati. Ada bahagia, baik. Ada nyonya, baik. Ada cinta kasih, baik. Ada segala berkat, baik. Tetapi bagaimana menikmati bahagia? Bagaimana menikmati kekayaan? Bagaimana mengetahui caranya mengatur kekayaan menjadi berkat besar. Itu lebih penting dari hanya sekedar mempunyai kekayaan. Saudara-saudara, kalau saya serahkan 50 miliar kepada engkau, apakah malam ini engkau bisa tidur? Tadinya ngoro saben hari. Setelah ada 50 miliar mulai pusing. Karo kepala yang tidak gatel. Gimana ini ya? Kalau dicuri bagaimana? Kalau menyusut bagaimana? Mulai capek, mulai susah. Karena apa? Mempunyai tapi tidak mempunyai yang lebih penting dari mempunyai. Mempunyai satu hal. Mempunyai pengertian bagaimana mengatur, mempunyai itu bijaksana lebih tinggi. Nah, itulah yang dituntut oleh Alkitab. Mari kita mengetahui apa artinya materi dan apa rohani. Kalau saya di bawah lingkaran yang membawa saya kait dengan dunia materi ini hanya menjadi sebagian hidup saja, maka lingkaran lain yang mengkaitkan saya kepada dunia rohani harus diutamakan. Kalau engkau tidak mengutamakan hubungan engkau dengan Tuhan, hanya terus mengutamakan kamu dengan uang, dan dengan cara tidak pakai moral, tidak pakai prinsip kesucian, asal dapat uang, engkau berani menghidupkan dirimu dengan segala macam dosa
engkau berani melawan segala peraturan. Akhirnya kerusakan moralmu mendatangkan kekayaan itu hanya menjadi jerat yang membawa engkau masuk jurang saja. Berilah kami hari ini makanan secukupnya. Mari kita mencari kerajaan Tuhan lebih dulu. Mari kita menuntut kebenaran Tuhan lebih dahulu. Sesuai itu yang lain pasti ditambahkan kepada engkau. Seek ye first the kingdom and the righteousness of God. Cari terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Yang lain yang kau butuhkan akan ditambah kepadamu. Bukan diberikan kepadamu, ditambah kepadamu. More than what you ask, more than what you pray, more than what you need. Saudara-saudara, saya umur 17 menjadi hamba Tuhan. Saya menyerahkan diri dengan air mata yang membasahi seluruh pakaian. Saya tahu hari depan mungkin saya harus hidup sederhana, harus hidup miskin, harus hidup bersandar kepada Tuhan. Dan saya mengambil keputusan tidak sandar orang kaya, tidak sandar pemerintah, tidak sandar orang-orang yang hebat. Saya mau bersandar hanya kepada Tuhan saja. Selama 57,5 tahun sudah lewat, saya jarang pergi cari rumahnya orang kaya. Jarang pergi untuk minta kenalan sama orang kaya. Kalau ia mau kenal saya terserah. Suruh saya khusus pergi cari rumahmu mengenal engkau. Saya tidak perlu. Karena saya tidak butuh. Saya tidak minta. Saya tidak perlu uang. Akhirnya pada waktu saya harus perlu uang, saya minta sama Tuhan, berilah kami secukupnya. Secukupnya itu tidak bisa ditentukan angkanya. Tapi Tuhan mengetahui apa yang kau butuhkan. Saudara, waktu kita membangun gereja ini, kita membutuhkan uang banyak. Tapi tetap sama prinsip, tidak minta pemerintah, tidak minta orang kaya, tidak pinjam bank. Lalu bagaimana? Menurut prinsip Alkitab, berilah kami pada hari ini yang secukupnya. Akhirnya gereja besar gini cukup enggak? Uang diberi kecukupan secukupnya, cukup enggak? Cukup. Kenapa? Hari inaugurasi semua tahu tidak utang bank 1 rupiah. Kita bersandar kepada Tuhan menurut prinsipnya. Dan Tuhan yang sudah mengatakan kalimat-kalimat pengajaran kita seperti ini adalah Tuhan yang tidak pernah menipu, tidak pernah bersiasat kepada kami. Dia adalah Tuhan yang setiawan, yang jujur. You jalankan perintahku, ikuti prinsipku, aku akan melunaskan apa yang ku janji kepadamu. Saudara-saudara sekalian, semua yang diatur oleh Tuhan itu kita tidak ngerti. Cuma ngerti God is the living God. God is a true God. And God is the only God. He is the one who create everything and do everything according to His own will. Saya bersyukur kepada Tuhan selama 57,5 tahun menjadi hamba Tuhan. Saya membuktikan firman Tuhan. Saya menyaksikan Allah setia, Allah jujur, Allah tidak bohong. Allah memberikan kecukupan kepada orang yang sungguh-sungguh taat dan sungguh-sungguh menjalankan kehendaknya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Allah tidak meninggalkan kita. Kalau kita betul-betul mengetahui menjalankan taat kepada pimpinannya, Dia adalah Tuhan yang supply kepada kita. Saudara-saudara, berilah kepada kami hari ini makanan secukupnya. Dalam Alkitab, pada waktu orang Israel keluar daripada tanah Mesir, mereka bicara sama Musa, bukankah kami di Mesir duduk sebelah sesuatu dapur yang besar, makan daging seenaknya, makan secukupnya sampai kekenyangan. Mengapa engkau bawa kami datang ke padang belantara yang tidak ada makanan, tidak ada minuman? Apakah engkau mau mengkuburkan seluruh Bani Israel di dalam padang belantara? Engkau pemimpin yang begitu kejam. Engkau membiarkan kami ada makanan keluar, lalu di sini tidak ada makanan untuk mati. Engkau pemimpin macam apakah? Musa sulit menjawab. Karena Tuhan yang suruh dia keluarkan tanah Mesir. Suruh dia keluarkan orang Israel jangan lagi menjadi budak di tanah Mesir. Tapi dia yang dicela tidak karu-karuan seperti ini. Musa hanya bisa nangis di hadapan Tuhan.
Saudara-saudara, apa bedanya hidup di Mesir dengan kenyang sama hidup hampir mati lapar di padang belantara? Di Mesir engkau menjadi budak. Di Mesir engkau diperkosa, engkau diperalat, engkau ditindas. Di sini engkau bebas menjadi anak Tuhan, boleh menyembah kepada Tuhan. Engkau boleh menyembah Tuhan, tapi tidak ada makanan. Di situ masih menjadi budak. Saya menjadi orang makan kenyang, gemuk, dan begitu penuh bahagia secara jasmania. Saudara-saudara, di sini kita melihat dua macam orang Kristen. Semacam orang Kristen yang bermarah-marah kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada Tuhan. Kenapa pilih saya menjadi orang Kristen hidup susah? Lebih baik seperti orang kafir yang tidak takut kepada Tuhan, berani menipu tetapi kaya. Saudara, kau kira kaya lebih penting daripada hidup jujur? Kau kira kaya lebih penting daripada menjadi orang yang didisiplin oleh Tuhan? Tuhan mengatakan Musa, bicara sama Bani Israel, mulai besok saya turunkan mana, dan mereka akan makan sampai kenyang. Saban hari tidak ada kekurangan. Meskipun mereka tidak bisa makan daging dan enak-enak seperti Mesir, tapi aku adalah Allah yang menghidupkan mereka. Maka mulai hari itu turunlah mana dari surga. Dan Tuhan mengatakan kepada Israel, setiap orang harus bangun pagi-pagi. Karena setelah matahari terbit, mana itu akan hancur, akan hilang. Tidak ada lagi makanan lagi. Orang yang malas tidur, nama bangun, tidak usah makan. Saudara-saudara, jam berapa bangun? Engkau bilang puji Tuhan, jamnya diganti jam 9.30, saya boleh tidur lebih banyak. Lalu Sabtu boleh lihat nonton TV sampai jam 2. Cilakalah engkau. Tuhan berkata, bangun pagi-pagi. Semua bilang, 1, 2, 3. Jangan bohong ya. Bangun pagi-pagi. Sampai di tengah jalan. Mengantar ke surga. Tunggu mana turun. Ambil. Untuk makanan hari itu. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Tuhan tidak memberikan kurang. Kalau dunia waktu itu Mesir, orang Israel keluar dari Mesir ada 2 juta. Tuhan memberikan mana cukup untuk 2 juta orang. Dan diperintahkan ambil banyak, tidak lebih. Ambil kurang, tidak lapar. Artinya apa? Ada orang itu rakus. Dia secukupnya 2 piring, dia ambil 3 piring. Seperti makan buffet ya. Kalau saudara kalian buffet, ambil sebanyak-banyaknya. Engkau tidak ukur perutmu berapa besar. Cuma ukur ambisimu berapa banyak. Ambil 1 piring, 2 piring, 3 piring. Akhirnya semua digeletakkan, penuh sesak, tidak bisa makan lagi. Piringmu masih banyak makanan yang ambil tapi tidak dimakan. Karena apa? Hanya karena rakus. Bukan secukupnya. Sebisanya. Sebanyaknya. Semurahnya. Sengototnya diambil. Tapi tidak dimakan. Tuhan bilang ambil mana? Ambillah secukupnya. Tuhan bilang ambil mana? Saban dari pagi-pagi bangun. Jangan tidur lambat. Jangan malas. Tuhan bilang yang ambil banyak juga tidak lebih. Yang ambil kurang juga tak lapar. Kenapa bilang ambil banyak tak lebih? Karena Tuhan tahu ada orang yang rakus. Sukanya ambil sebanyak mungkin seperti buffet. Sesudah buang-buang. Buffet jadi buang. Kenapa ada yang ambil kurang? Karena sudah diambil habis sama orang lain. Sisa sedikit. Tuhan bilang saya cukupi engkau. Aku memberikan kecukupan kepada engkau setiap hari. Dengan secukupnya. Berilah kami makanan yang kami perlukan hari ini ya Tuhan. Berilah hari ini makanan yang kami seperlunya. Yang kami perlukan. Allah tidak akan menghutang manusia. Allah tidak akan menyiksa manusia. Allah tidak akan membuang manusia sehingga dah cukup. Allah berkata, I will never forsake you. I will never abandon you. I will give you satisfaction. Engkau rindu kepada firman-Ku, rindu kepada kebenaran-Ku. Yang rindu firman dan kebenaran Tuhan memberikan secukupnya kepada dia. Suatu hari Tuhan berkata kepada Nabi Elias, pergilah dari gunung ini. Masuk ke dalam kota itu.
Carilah seorang janda di kota Sarafat dan masuk ke rumahnya, nembeng dia, makan dari dia. Sekarang pergi. Hamba Tuhan harus turut kan? Tuhan perintahkan dia pergi dari gunung yang tadinya setiap hari ada burung gagak yang mengambil roti kepada dia. Herannya, burung gagak ambil roti bukan makan sendiri. Kalau burung gagak bisa ambil roti, ambil dari mana? Pasti ambil dari restoran. Jadi restoran bikin roti, mendadak gagak diambil satu. Tapi gagak tidak makan sendiri. Dia bawa terus ke gunung. Lepas. Lalu roti itu tempatnya Elias. Elias makan itu. Saben hari Tuhan kasih makanan itu. Elias di dalam gunung mau makan apa? Dia tidak ada makanan. Tuhan memberikan kecukupan kepada dia. Sampai waktu sudah sampai Tuhan bilang pergi. Pergi ke kota di mana ada seorang janda. Elias jalan-jalan sampai di rumah janda dari Sarafat itu. Siapa? Nabi Elias. Ada apa? Tuhan suruh saya datang hidup di rumahmu. Tuhan lucu ya. Orang lain pasti ngomong, laki-laki kok suruh tinggal di rumahnya janda mau apa? Hah? Nggak beres ini. Kadang-kadang Tuhan memang kerjakan hal yang engkau tidak ngerti. Tapi pimpinan Tuhan yang mesti taat. Saya tidak percaya orang yang takut kepada Tuhan sebagai Elias ada niat jahat apa-apa. Ada perempuan yang beribadah kepada Tuhan, dia terima. Sudah terima. Saya makan di rumahmu. Cilaka, saudara-saudara. Tuhan bilang Elias, pergi rumah janda daripada tempat itu. Dia datang. Lalu janda itu pikir, saya, suami sudah mati, tidak ada income, tepungnya sisa sedikit, minyak sisa setengah botol. Kalau ini minyak sama tepung bikin satu kue, saya makan sama anak saya hari ini, sudahlah. Besok mungkin mati. Jadi pada waktu Tuhan mengatakan, Elias, engkau pergi makan di rumahnya dia. Itu Tuhan mau menolong Elias supaya dapat makanan. Atau Tuhan mau menolong orang itu supaya makanan tidak habis. Ini tidak ngerti, saya tidak ngerti. Banyak hal yang ditulis Alkitab begitu out of our mind. Superior, supra our logical thinking. Elias pergi. Janda itu dia mengatakan, Nabi saya, ini makanan gua sama anak gua, lu datang ikut-ikut makan. Lebih bikin saya lebih cepat mati. Tidak. Dia mengutamakan Tuhan. Dia langsung panggang roti. Roti yang sisa tepung sedikit. Dan minyak semua dituangkan. Bikin satu roti. Dia bawa kepada Elias. Inilah roti yang kau mau makan. Lalu dia sendiri bagaimana? Dia pikir, biar saya mati, saya utamakan pekerjaan Tuhan dulu. Saya utamakan hamba Tuhan dulu. Setelah makan habis, esoknya dia datang mau masak lagi. Dia heran, kenapa tepungnya masih ada? Kenapa minyak masih sama seperti kemarin? Dia bikin lagi roti. Sudah selesai makan, hari ketiga masih ada. Minyaknya masih sisa. Dibikin lagi. Dengan demikian setiap hari makan sisa-sisahan. Sampai kelewatan daripada masa kelaparan itu. Tuhan memelihara. Di dalam pelajaran ini saya mendapatkan pengertian mengkaitkan dengan doa Bapa kami. Berilah kepada kami hari ini makanan yang secukupnya. Saudara-saudara, saya berkata kepada saudara, waktu ibu saya menjadi janda, dia umur 33. Bapak saya meninggal dunia. Di dalam masa peperangan, seorang janda harus membesarkan 8 anak. 7 laki-laki, 1 perempuan. Dan semua perlu makanan yang cukup banyak. Saban pagi, beri aku kecukupan. Jangan bikin saya kurang. Jangan biarkan aku miskin. Kalau aku miskin, aku terpaksa mencuri. Namamu dipermalukan ya Tuhan. Berilah aku kecukupan. Tak usah terlalu banyak.
Jangan terlebih-lebih sehingga aku sudah menjadi kaya, aku makan lalu mencuci mulut mengatakan aku tidak kenal Tuhan. Karena saya sendiri kaya, tak perlu Tuhan. Mama saya umur 33 berdoa, jangan biarkan saya terlalu miskin, sehingga saya harus curi dan mempermalukan namamu. Jangan membiarkan saya terlalu kaya, sehingga aku sudah makan melupakan namamu. Tuhan, berilah aku secukupnya. Ini seorang janda, karena mama saya sendiri, saya mengerti lebih dari orang lain. Saya mengetahui karena saya dari kecil dengar doa dia sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan dia hidup sampai umur 68. Berarti dia mengalami janda, hidup 35 tahun. Tidak pernah kaya dan tidak pernah kurang, tidak pernah miskin. Pada waktu anak-anaknya sudah besar, dia cuma satu prinsip, tidak boleh tidak sekolah. Harus sekolah, paling sedikit SMA. Kalau mungkin ambil mahasiswa, ambil R1 dan sesudahnya. Saudara-saudara, adik saya S3, saya lulus sekolah teologi, dan tidak keluar negeri terus menginjili. Akhirnya saya diberikan gelar honorarium doktor 3 kali. Saudara-saudara, saya cuma tahu saya harus melayani Tuhan. Dan Tuhan memberikan secukupnya, secukupnya. Saya tidak rakus, saya tidak tamak, saya tidak mau sendiri dengan cara-cara yang tidak jujur meraihkan segala materi. Saya cuma tahu Tuhan, Engkau kasih saya kepuasan. Tuhan selalu kasih kepuasan. Tuhan tidak pernah membiarkan saya miskin. Seumur hidup saya dipelihara oleh Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudara, Tuhan itu hidup dan Tuhan itu sejati. Tuhan itu jujur dan Tuhan setiawan. Kalimat Yesus Kristus, berilah kami hari ini makanan yang secukupnya, adalah sesuai doa kepada Tuhan yang kita lihat di dalam perjanjian lama mengenai mana dikaruniakan, mengenai orang janda yang tidak kekurangan. Tidak tahu saya Elias hidup di rumahnya berapa lama, tapi saya berani pastikan setiap hari minyak yang sudah habis kembali ada lagi, tepung yang sudah habis tetap ada lagi. Hanya cukup untuk 1 hari. Kenapa Tuhan tidak kasih 100 kilo? Tuhan tidak kasih 10 botol minyak sehingga boleh tidak usah khawatir saben hari enak tidur. Kadang-kadang Tuhan tidak memberikan terlalu lebih kepada kita, karena Dia mau kita belajar sandar Dia, saben hari berdoa kepada Dia. Jangan bersandarkan kekayaan, jangan bersandarkan kelebihan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kita ada orang kaya sekali, ada orang yang agak miskin. Tapi saya percaya di tengah-tengah banyak orang yang pas-pasan, yang hidupnya kurang. Jika engkau mempunyai iman yang cukup bersandar kepada Tuhan, Tuhan pasti tidak melupakan engkau. Saudara-saudara, karena jika engkau mendapatkan seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa, apa artinya? Jika engkau mempunyai hanya kecukupan, tapi penuh dengan sukacita, apa ruginya? Saudara-saudara sekalian, orang di hadapan Tuhan yang dianggap kaya adalah orang yang puas dengan apa yang Tuhan berikan, masih mensisakan sesuatu untuk orang miskin. Itu orang kaya. Orang miskin adalah orang yang sudah banyak, tapi tidak pernah puas, masih rakus, masih menipu. Itu pengemis. Mari kita mempunyai cara menilai yang berbeda, mempunyai bijaksana dari surga, sehingga kita mengetahui apa hubungan kita dengan materi. Karena ini adalah 4 hal mengenai hidup manusia di dunia. Aspek pertama, me and the material world, me and food, me and the need of my physical body. Ini pertama. Sesudah pertama sudah diselesaikan, Tuhan Yesus memberikan prinsip kedua. Hidup manusia di dunia mempunyai kesulitan apa? Human relationship. Saudara-saudara, orang barat terus memikirkan IQ paling penting. Sekarang ternyata terakhir 20 tahun baru sadar yang lebih penting bukan IQ, tapi EQ. IQ, intellectual quotient. EQ, emotional quotient. Orang yang sukses bukan orang yang pintar otaknya. Orang yang sukses selalu orang yang hubungan antar manusia itu baik adanya.
Saudara-saudara, sebagai pemimpin di sini, saya memperhatikan pendeta-pendeta di bawah saya. Apakah mereka mempunyai hubungan baik antara diri mereka dengan pendeta yang lain, dengan majelis yang lain, dengan anggota yang lain. Ini salah satu hal yang paling sulit kita hidup sebagai manusia. Kalau human relationship tidak dipelihara dengan baik, banyak hal yang akan hancur. Saudara-saudara, berapa banyak musuh di dalam hatimu? Berapa banyak orang yang memusuhi kamu? Kenapa mereka memusuhi kamu? Karena engkau pernah melukai mereka, atau engkau pernah dilukai sehingga bermusuhan satu dengan lain. Saudara-saudara, human relationship adalah kesulitan kedua. Sulit ke pertama, the man and material world. Kedua, man and interpersonal human world. Bagaimana hubungan antara manusia dengan manusia? Interpersonal relationship. Hubungan antara pribadi dengan pribadi. Ini menjadi kesulitan kedua yang kita taruh di dalam doa. Kita doa kembalikan kemuliaan kepada Tuhan. Kita berdoa menyampaikan kesulitan kita. Dan kesulitan manusia bukan sakit, bukan bahaya. Itu memang kesulitan. Tapi kesulitan yang lebih penting adalah bagaimana saya menghadapi materi. Kedua, bagaimana saya menghadapi manusia. Hubungan saya dengan materi adalah materi menyukupi tubuhku, tetapi aku bersandarkan firman yang keluar dari mulut Allah. Hubungan antara manusia, kesulitan adalah kalau saya tidak sengaja bersalah kepada dia, lalu dia memusuhi saya bagaimana? Kalau secara tidak sengaja dia mempersalah kepada saya, sehingga saya mungkin menjadi musuh dia bagaimana? Kesulitan antara manusia adalah konsep berbeda, sehingga kita harus selalu bercekcok, selalu berselisih, bermarah-marahan. Bagaimana menyelesaikan? Ini menjadi doa tentang human problem yang kedua, yang Yesus katakan. Kalimatnya adalah, ampunilah kesalahan kami, sebagaimana kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Oh, ini tentang dosa, tentang kesalahan kita, tentang antara manusia dan manusia. Saya percaya ini hal yang penting sekali. Human relationship, interpersonal relationship, kalau tidak beres, segala sesuatu yang kita kerjakan tak karu-karuan. Saudara-saudara, bagaimana bisa hubung baik dengan orang lain? Bagaimana bisa damai dengan orang lain? Ini tidak gampang. Tapi di sini Tuhan mengajarkan. Doa Bapa Kami agung luar biasa. Doa Bapa Kami limpah kebenaran luar biasa. Pada waktu engkau mengatakan ampunilah dosaku, seperti aku juga mengampuni dosa orang lain. Di sini urutan adalah siapa ampuni dulu, baru Tuhan mengampuni. Di sini dikatakan saya harus mengampuni orang dulu, baru minta Tuhan ampunilah aku seperti aku mengampuni orang lain. Betul tidak? Jawab. Kalau saya mengampuni orang lain, boleh berdoa Tuhan ampunilah saya. Berarti saya mengampuni orang lain sebagai dasar kualifikasi saya minta Tuhan ampuni saya. Tetapi urutan ini adalah berbeda dengan urutan keselamatan. Karena Tuhan mengampuni kita dulu, baru kita bisa mengampuni orang lain. Sebelum kita diselamatkan, kita berdosa banyak kepada Tuhan. Sebelum kita dipenangkan pula, kita selalu melawan Tuhan. Dan Tuhan mengampuni kita jauh lebih dahulu daripada kita mengampuni orang lain. Itu namanya selamatan. Itu namanya diperadakan pula, diampuni dosa. Kita tak bisa mengampuni orang lain. Sebelum kita bisa mengampuni orang lain, sebelum kita mengerti kebenaran, sebelum kita mengenal Tuhan, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah mengampuni kita terlebih dahulu. Sehingga bagaimana kita boleh berdoa, ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain. Apakah saya mengampuni orang lain untuk merangsang Tuhan mengampuni saya? Apakah saya mengampuni orang lain supaya menjadi contoh Tuhan mesti mengampuni saya? Apakah saya mengampuni orang terlebih dulu kepada orang lain sehingga Tuhan mengimitasi saya? Apa arti kalimat ini? Forgive our sins as we have forgiven others the sins. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami terhadap Engkau, sama seperti kami sudah mengampuni orang-orang lain yang bersalah kepada kami. Kenapa urutan jadi berbeda? Mesti kita mengatakan, ajarkanlah kami
mengampuni orang lain sebagaimana engkau sudah mengampuni kami. Nah, itu lebih benar kan? Karena Allah terlebih dahulu mengampuni kita. Lalu kita tergerak. Lalu kita menjadi orang yang belajar dari Tuhan. Oh Tuhan, engkau mengampuni saya. Sekarang saya mau ikut teladanmu yang baik. Saya mau ucap terima kasih kepada anugerahmu. Saya mau mengampuni orang lain sebagaimana engkau mengampuni saya. Tapi justru ini doa kami terbalik. Ampunilah kami seperti kami sudah mengampuni orang lain. Bagaimana mengerti ayat ini? Kenapa Tuhan Yesus menjadi dari inisiator menjadi yang pasif? Mengapakah minta Tuhan ampuni kami seperti kami? Mestinya kami seperti Tuhan. Kok kenapa jadi Tuhan seperti kami? Bukan ini terbalik sama sekali. Tapi saya berkata di sini ada rahasia yang penting, yaitu engkau berdoa karena engkau sudah anak Tuhan. Engkau menjadi anak Tuhan karena engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Lalu orang yang sudah diampuni Tuhan harus terlebih dahulu menjadi inisiatif di dalam mengampuni orang lain. Baru engkau layak kembali lagi minta Tuhan mengampuni kamu. Di sini ada dua lapisan. Lapisan pertama adalah forgiveness in the salvation, in the redemption, in the generation from God. Adalah pengampunan yang diberikan oleh Tuhan, inisiatif Allah. Engkau diselamatkan terlebih dahulu. Engkau diperanakan pula terlebih dahulu. Engkau diampuni terlebih dahulu. Sesuai itu baru engkau menjadi anak Allah. Setelah engkau menjadi anak Allah, baru engkau berdoa, Bapa di surga. Siapa yang doa? Anak. Siapa yang dengar? Bapa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Berarti sekarang anakmu sedang berdoa kepadamu. Dengarlah permintaan anakmu ya Bapa. Kalau dia Bapa, kamu anak. Kamu sudah diperanakan pula belum? Jawab. Hah? Sudah kan? Kalau tidak bagaimana menyebut dia Allah? Menyebut dia Bapa. Our Father in heaven. You are Father. I'm your son. I have already been given a new life from you. I have already been regenerated by your spirit. Saya sudah diperanakan, saya sudah dijadikan anak. Engkau Bapakku. Sekarang anak berani datang kepada Bapa. Sudah diampuni? Kalau belum diampuni, mana berani menjadi anak Tuhan? Kalau belum diampuni, mana berani memanggil dia sebagai Bapa? Our Father in heaven, I've forgiven, I've saved, I've redeemed, I have been regenerated by your spirit. Saya sudah diberikan hidup, sudah diampuni, sudah menjadi anak. Dan Tuhan saya mau tanya, kamu sudah jadi anakku? Sudah? Apa yang kau lakukan? Aku sudah mengampuni engkau. Bagaimana engkau menteladani hidupku? Engkau mengampuni orang lain tak? Tuhan ampuni saya. Boleh. Saya ampuni orang lain. Tidak, kurang ajar ya. Mau minta ampun dari Tuhan, tapi tidak mengampuni orang lain. Yesus berkata ada satu orang diampuni utangnya. Umpama pakai uang sekarang 100 juta. Engkau utang 100 juta? Ya Pak, saya tak bisa bayar Pak. Saya kasihan, saya sudah utang, saya ngaku, tapi sekarang saya miskin. Sudah, tak usah nangis. Saya hapus hutangmu. 100 juta tak usah bayar. Nah, puji Tuhan. Saya tak usah bayar, bebas. Lalu dia keluar dari tuannya. Baru di tengah jalan ketemu seorang yang utang sama dia sama 10.000. Lalu dia pegang dia. Hei! Lu utang 10.000, kapan mau bayar? Dia lupa utangnya 100 juta baru diampuni. Dia langsung tangkap orang lain, mau pukul dia. Orang lapor, kamu sudah mengampuni dia 100 juta. Sekarang dia cari orang yang kurang 10.000, dipukul setengah mati. Panggil dia pulang. Masukkan dia ke penjara. Kurang ajar. Saya begitu baik sama kamu. Engkau tidak baik sama orang. Dari situ kita mengetahui doa ini artinya adalah engkau sudah jadi anak. Engkau harus menjalankan. Engkau harus meneladani apa yang pernah dilakukan Tuhan kepada engkau. Maka doanya terbalik. Terbalik bukan memang Tuhan perlu belajar dari kita. Tapi Tuhan baru mau mengampuni kita lagi. Setelah engkau sudah diselamatkan. Saudara-saudara, orang Kristen bertobat berapa kali?
Ada pendeta bilang, orang Kristen hanya bertobat satu kali. Yaitu pertama kali dia menerima Yesus. Sudah itu cukup selama-lamanya. Tidak. Saya bilang, tidak. Bertobat minta pengampunan dan keselamatan dari Tuhan seumur hidup hanya satu kali. Tapi bertobat untuk minta Tuhan memberikan kesucian dan hidup terus bersama dengan Tuhan saben hari. You repent only once when you accept Jesus Christ. But you repent every day in order to justify your life and sanctify your living before God. Oh Tuhan, ampunilah dosa saya. Satu kali minta pengampunan untuk selama-lamanya. Itu ada status. Itu ada posisi. Your position. Your status. As a Christian, you repent only once. Tapi setelah sudah kita bertobat, saben hari kita hidup suci, perlu bertobat. Kalau bertobat pertama kali, pertobatan yang begitu penting dan adalah yang paling dasar. Maka pertobatan selanjutnya ada pertobatan kecil-kecil yang saban hari perlu. Itulah sebab kenapa orang Kristen sudah menjadi gereja, sudah bertobat. Tuhan mengatakan 4 kali bertobatlah kamu, bertobatlah kamu, bertobatlah kami, bertobat kamu. Di mana? Di dalam 4 gereja yang dicantumkan di dalam Wahyu fase 2 dan 3. Dari gereja Efesus sampai gereja Laodikus. Di ini ada 7 gereja. Efesus bertobatlah, Sardik bertobatlah, dan Laodikia bertobatlah. 4 kali Tuhan tuntut pertobatan. Kabar siapa? Kabar mereka yang sudah Kristen, sudah gereja, sudah bertobat. Jadi pertobatan untuk menerima keselamatan itu hanya 1 kali. Pertobatan untuk memelihara diam kesucian saben hari. Saudara-saudara, engkau mengetahui pada saat engkau dengar khotbah saya, tidak sadar matamu ketip. Ada orang 1 menit ketip 2 kali. Ada orang 1 detik ketip 2 kali. Matanya rusak. Saudara-saudara, ada orang ngomong lagi, ketip lagi. 12 detik ketip lagi. Ada orang, mengapa mata mesti ketip? Dia tahu tidak? Karena matamu sering ada kotor kecil-kecil yang datang. Lalu melalui ketip itu minyak lubrikasi yang terbaik. Lebih baik dari minyak lubrikasi oli yang di dalam mobilmu. Itu tipis sekali. Bersih sekali. Dan membersihkan luar biasa. Pada waktu kulit mata 1 kali. Itu membersihkan lensa 1 kali. Saudara, kalau bikin lensa bersih, kosok-kosok, makin rusak. Saudara, Tuhan punya cara tidak begini. Seketip mata, dia akan tutup buka. Lalu di pinggirnya itu ada tempat yang mengeluarkan cairan yang jernih sekali, yang licin sekali, tipis sekali, bersih sekali, transparan sekali untuk membersihkan. Itu berkali. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tak habis-habis membersihkan. Di sini saya kasih tahu, kalau engkau mata rusak pergi dokter, cuci mata 1 kali. Cuci 1 kali mahal. Dan sesuai itu ketip-ketip tak usah bayar. Cuci 1 kali dokter. Ketip-ketip tak usah dokter sendiri. Mata sendiri. Demikian waktu kita diselamatkan, kita mengingat Tuhan, ampunilah kami. Sebelum engkau minta pengampunan, Tuhan sudah ampuni. Saya mau tanya, Paulus berdoa minta diselamatkan dulu, baru diselamatkan? Atau Tuhan selamatkan sebelum dia berdoa? Jawab. Tuhan menyelamatkan Paulus karena dia doa terus, maka Tuhan dengar kabulkan doa dia. Atau sebelum dia pernah doa minta diselamatkan, Tuhan sudah selamatkan dia? Yang belakang atau yang depan? Hah? Nggak ngerti. Dengar sekali lagi ya. Paulus minta Tuhan selamatkan saya. Tuhan bilang oke lah. Atau sebelum dia minta doa, Tuhan sudah selamatkan dia. Yang mana? Sebelum dia minta doa kan? Jadi pertobatan pertama kali, pengampunan dosa pertama kali, bukan hasil doamu. Bukan karena Tuhan dipaksa oleh permintaanmu. Karena inisiatif Tuhan membersihkan. Tetapi kalau engkau sudah diampuni dosa oleh Tuhan,
sudah mengalami keselamatan, engkau harus menjadi inisiator mengampuni orang lain. Kalau engkau tidak mengampuni orang lain, tidak berhak datang lagi kepada Tuhan. Kalau engkau tidak mengampuni orang lain, tidak boleh lagi berdoa, ampunilah kami. Karena kalimat engkau tidak bisa ngomong, seperti kami sudah mengampuni orang lain. Kalau engkau tidak pernah mengampuni orang lain, tidak boleh berdoa, tidak boleh minta Tuhan mengampuni dosamu lagi. Kalau demikian, satu kali diselamatkan, setelah diselamatkan berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi, berdosa lagi, dan tidak ada pengampunan lagi, engkau pasti binasa. Tetapi kita tidak bisa luput. Kita tidak bisa suci selama-lamanya. Kita sering bisa bersalah kepada orang lain. Dan orang lain juga sering bersalah kepada kita. Engkau berdoa, ampunilah kami sebagaimana kami mengampuni orang lain. Engkau bilang, ini betul-betul ajaran Alkitabkah? Betul. Karena di dalam 1 Yohanes pasal ke-5 dikatakan, barang siapa yang tidak mengasihani orang lain, Tuhan juga tidak mengasihani dia. Demikian prinsip yang sama, barang siapa tidak mengampuni dosa orang lain, jangan kira Tuhan mau mengampuni dosa dia. Saudara-saudara, dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Semua 1, 2, 3. Dosa yang diakui adalah dosa yang diampuni. Dosa yang tidak diakui adalah dosa yang tidak diampuni. Ini adalah menyangkut dengan keselamatan. Ini adalah hal tentang keselamatan. How can I be saved? Because I confess my sin. Why I confess my sin? Because Holy Spirit move me. Dia inisiator. Ini yang menjadi aktif. Dia mendorong saya bertobat. Saya mengaku dosa. Lalu dosa saya diampuni. Tetapi sesudah itu, you harus menjadi inisiator. Setelah Tuhan mengampuni engkau, engkau harus belajar dan harus mempunyai hati lapang untuk toleransi dan mengampuni orang lain. Kalau engkau sudah diselamatkan lalu tidak peduli orang lain, menuntut terus kepada orang lain, Tuhan berkata, I will not giving you any forgiveness anymore. No forgiveness anymore for you. Jadi setelah kita diselamatkan, kita harus mempunyai hidup baru dan belajar Tuhan Yesus. Sebagaimana engkau sudah mengampuni saya mau mengampuni orang lain. Lalu engkau selalu mengampuni orang lain, baru berhak kembali lagi berkata kepada Tuhan, ampunilah salahku seperti kami sudah mengampuni dosa orang lain. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang melaksanakan, meneladani dan mengikuti segala contoh yang diberikan Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Hari ini kami boleh memikirkan dua kesulitan selama kami hidup di masa materi, masa hidup. Kami bagaimana harus menangani materi dan segala sesuatu yang dibawa kami. Tuhan beri bijaksana kepada kami untuk mengatur dan untuk membawa kembali, bereskan segala relasi kami dengan materi. Dan beri kekuatan kepada kami untuk membereskan relasi antara kami dengan sesama kami. Selain kami mengatur materi, kami perlu mengetahui bagaimana mengatur relasi diri kami dengan orang yang lain. Jadi kami telah membawa kami, melahirkan kami, memperbolehkan kami hidup di zaman ini dengan orang-orang yang sejaman kami hidup bersama-sama. Kami bersyukur ya Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kami relasi yang baik terhadap sesama kami. Sehingga kami boleh hidup sama mengampuni, sama mengerti, sama-sama merendahkan diri, menerima pengampunan dari Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa kami, seperti kami mengampuni dosa orang lain. Ampunilah kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi manusia yang berrelasi yang baik, memuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup.
Amin.